Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lihat saya yang bicara tapi perhatikan hukumnya. Perintah Allah tentang poligami dibolehkan. Itu hukum Allah. Istrinya ada udzur atau tidak ada udzur, itu hukum dulu. Kan gitu. Tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya. Saya kan pernah bilang, untuk perempuan dan laki-laki yang akan poligami, ini program, ini nggak bisa hari ini poligami besok langsung nikah, itu bukan begitu. Ini program, salah satu perintah agama Allah. Orang umroh dulu, kemudian dia haji misalnya, gitu kan puncaknya. Beda antara orang yang sudah umroh berapa kali terus haji, dia nggak kaget dengan orang yang tiba-tiba langsung haji. Betul dia dapat pahala, tapi dia butuh ekstra tenaga, ekstra semuanya, gitu kan. Saya bahasakan ke majelis-majelis saya, bapak-bapak yang ingin poligami. Ini jangan dibahasakan, oh ini karena Allah bolehkan saya, maka spontanitas saja begitu. Enggak. Ini level ibadah. Seperti kita kerja di satu kantor, gaji yang sama, ya, tingkatan jabatan yang sama, tapi pekerjaannya ditambah. Kan gitu. Nah, saya bilang kepada majelis saya, bapak, kalau bapak-bapak rasa bisa, mampu, orang poligami itu harus punya ekstra ya. Saya gituin. Ekstra tenaga, ekstra materi, ekstra waktu. Bapak-bapak yang suka tidur banyak itu nggak bisa nikah poligami, karena nanti bagi malam dengan istrinya, istri malam haknya istri, bisa saja begadang sampai subuh tuh ngobrol apa itu haknya istri, ya nggak boleh. Pagi dia kerja ngantuk, itu risikonya, gitu kan. Jadi harus ekstra semua nih, ya itu. Kalau merasa bisa, maka lengkapkan dengan poin terakhir, poligami bukan cuma Anda sendiri, istri juga, dia harus bisa dilibatkan di sini. Dilibatkan dalam kata memang diberikan pemahaman agama, kedua-duanya punya kejiwaan yang siap, silahkan jalankan. Ini kalau ideal, kita bicara idealnya, memang begitu. Saya bilang diplanningkan berapa tahun ke depan ingin dijalankan, maka lakukan program. Kalau enggak, tercukupkan, ya sudah, gitu kan. Tidak ada sesuatu yang mendesak dia untuk itu. Insya Allah kalau ini idealnya ya, umumnya kalau laki-laki itu sudah terpenuhi, mereka tidak terfikir, gitu kan. Ada bahkan subhanallah, ada ibu pengajian saya bilang, saya sampai bilang Ustaz sama suami saya nikah aja. Dia bilang saya nggak perlu. Begitu bahasanya, memang begitu. Karena dia merasa sudah cukup, gitu kan. Jadi kalaupun ada suami yang tiba-tiba melangkah, maka itu pasti ada indikasi-indikasi tertentu, gitu kan. Mungkin kadang-kadang ada motivasi dari temannya atau apa. Tapi insya Allah umumnya kalau dia sudah punya terpenuhi, itu umumnya tidak. Dan saya rasa mungkin ibu-ibu sudah tahu kan gitu, kalau yang memang suaminya selama ini ibu layan dengan baik, saya yakin dia tetap biasa saja gitu kan. Jadi tidak ada sesuatu yang menjadi beban di situ. Tapi yang perlu kita pahami hukum awal, poligami dalam Islam perintah Allah. Jangan sampai kita bantah itu. Kalau kita SD belum paham pelajaran kuliah, apa yang kita lakukan? Tinggalkan pelajaran kuliah itu? Enggak. Kita belajar sampai ke jenjang itu, sampai kita memahaminya nantinya, gitu kan? Seperti itu maksudnya. Perintah itu Bu bisa berisi wajib atau sunnah. Loh, perintah bisa berisi wajib, bisa sunnah. Tapi kalau saya bahas, kan ibu tadi menggarisbawahi kata-kata saya perintah. Emang perintah bisa wajib, bisa sunnah. Perintah Allah terhadap sholat 5 waktu wajib. Perintah Allah terhadap sholat sunnah, gitu kan. Kalau masalah dalam poligami sunnah. Iya. Tapi jangan terbawa perasaan Bu, karena gini. Sering kali saya isi pengajian begini, gitu kan. Pada saat saya bicara masalah poligami, subhanallah ada saja di antara ibu datang ke saya. Setelah itu, Ustaz, saya berpoligami Ustaz. Hukumnya bagaimana? Suami saya begini, suami saya begini. Ada orang yang sedang menghadapi kasus itu di lapangan. Makanya jangan kita tarik kasus kita pribadi, karena kasus orang berbeda-beda, gitu kan. Berbeda-beda, kita tidak tahu. Ya itu masalah lain lagi. Itu perlu kita dalam tuh, dicari tahu kenapa dan itu panjang. Saya nggak bisa jawab ibu spontan, oh harusnya begini, susah gitu kan. Kita nggak tahu masalahnya apa. Tapi saya ceritakan gini, ada wanita-wanita yang di alam kita di bumi ini yang memang berbeda. Mereka memang terima poligami. Dan kita harus menangkap itu ya. Nggak boleh terbawa perasaan. Saya pernah diomongin oleh mahasiswi, saya nggak tahu kalau dia perempuan, saya kira dia laki-laki. Ingat, jangan terbawa perasaan. Ini fakta lapangan. Ada orang begitu. Ini sebagai sebuah hukum kita berbicara. Ditanya sama saya, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki melakukan akad nikah sekaligus dengan 3 wanita? Dia tanya, jangan bawa perasaan, saya sudah bilang. Ini bicara hukum, atau kita tutup majelisnya nggak jadi. Jadi gini,
Dia tanya, sebentar, sabar. Mau dengar gak? Baik. Pada saat itu, saya bilang sama dia, hukum agamanya boleh akad nikah selesai pindah, akad nikah yang kedua pindah. Ini hukum syar'i, akadnya sah, tapi masing-masing punya mahar, punya saksi, punya wali. Itu hukum agama. Terus selesai, sudah ditutup SMS-nya. Saya waktu itu tiba-tiba subhanallah terlintas nanya, kenapa akhi bertanya begitu? Saya pikir laki-laki, kenapa dia bertanya begitu? Kenapa akhi? Ada sesuatu yang terjadi, mungkin saya bisa bantu lebih jauh. Terus dia bilang, Ustadz, saya seorang akhwat, seorang perempuan. Loh, terus kenapa bertanya begitu? Dia bilang, ini kata-kata dia ya, saya mahasiswi dan saya punya 2 orang sahabat dekat perempuan yang kami sepakat menikah dengan satu suami. Lah, jadi di sini kita lihat sebentar. Saya sudah bilang jangan bawa perasaan. Ada orang manusia seperti kita yang sudah sampai pada tingkat iman itu, dia anggap saya tidak boleh membatalkan nih. Sepakat siapa yang nikah duluan dia akan ajak temannya menikah dengan si suami yang sama. Ini terjadi. Guru saya di Madinah, Syekh Soleh, itu yang melihatkan istri dia yang dia nikahi dari Indonesia, itu istrinya dari sana karena Syekh Soleh buta nggak bisa ngelihat. Itu sampai dilihatkan melalui waktu itu pakai internet sekitar 10 tahun 10 tahun yang lalu lah ya, di kota Makassar. Itu kemudian ukhti ini buka cadar, istrinya di sana yang liatin, Ummu Abdillah. Lalu dia bilang, Syekh ini orang ini cocok buat anda, nikah aja sama orang ini. Udah nikah. Pas tiba di Madinah, si Ummu Abdillah ini istri pertama memberikan hadiahkan malamnya kepada istri yang baru nikah sama syekhnya. Ada wanita begitu, gitu kan? Dan kita harus bisa menerima fakta itu. Artinya Allah nggak mungkin terapin hukum yang salah. Sekarang di Palestina, hari-hari ini, semua wanita yang sudah bersuami itu ngangkat pelang-pelang besar, nulis, nikahlah 2, 3, dan 4 kalau kalian laki-laki. Ada sama saya gambar-gambarnya. Karena mereka, laki-lakinya banyak yang terbunuh di medan perang, berkurang. Berarti ada fakta lapangan. Makanya kita nggak boleh hukumi secara pribadi. Kalau kita pribadi lain. Yang berbahaya di sini ibu-ibu sekalian, jangan sampai membahas hukum Allah. Nanti sampai pada tingkat kenapa? Nah ini kenapa bahaya nih? Kenapa Allah terapin? Kenapa? Nanti macam-macam. Kenapa dan neraka, surga aja? Kenapa Allah suruh sholat duhur sama asar 4 rakaat? Dua-duanya di waktu siang. Jam 2 siang aja sekalian 4 rakaat. Loh Allah maunya begitu. Kan gitu. Allah pencipta langit ini maunya begitu. Kita yang adaptasi, bukan Allah yang adaptasi. Gitu ya. Jadi begitu memahaminya, Allahu a'lam.